Terjadi bersih tegang, serta penolakan petani penggarap di tanah lahan Kota Baru, aset pemerintah Provinsi Lampung, di kawasan Kota Baru dan Satgas Pengamanan Aset, pada saat pemerintah Provinsi Lampung melakukan penertiban lahan, yang selama ini digarap oleh petani warga masyarakat Kota Baru, dan Sindang Anom, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Penolakan penertiban lahan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Lampung, oleh beberapa para petani penggarap dari desa Sindang Anom, yang berdalih bahwa dari tahun 1955, sudah turun-menurun keluarganya sudah menggarap menanam, yang salah satunya tanaman jenis singkong. Petani penggarap berdalih, belum dipertemukannya antara kedua belah pihak, dan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu, dari pemerintah Provinsi Lampung, kepada para petani penggarap, untuk aksi penertiban lahan yang kami garap ini. Namun nampak terlihat di lokasi, di mana pemerintah Provinsi Lampung melalui APTD, dan Satgas, sedang melakukan penertiban lahan Kota Baru, dengan menggunakan bajak aksi pemberhentian, serta penolakan penertiban yang dilakukan, oleh beberapa para petani penggarap, dengan membawa senjata tajam jenis arit, parang dan golok, dengan mengancam petugas APTD dan Satgas Pengamanan Aset Daerah, dengan mengerahkan massa ke lokasi. Saat diwawancarai media ini, dalam kegiatan pengamanan dan penertiban lahan yang dikuasai oleh petani penggarap, Kasih Pengamanan Aset Daerah, APTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah, BPKAD Provinsi Lampung, Yoli Maristo, SHMIP, menjelaskan, bahwa sebelumnya pemerintah daerah Provinsi Lampung, melalui APTD maupun Satgas Pengamanan Aset, yang berada di lokasi Kota Baru, sudah melakukan langkah persuasif dan sosialisasi, atas penerapan sistem pengelolaan lahan, yang ada di Kota Baru kepada masyarakat penggarap lahan, yang masyarakat tanami dengan singkong maupun tanam tumbuh, yang ditanam. Sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik di balai desa yang ada di Kota Baru, agar masyarakat bisa mengerti sistem aturan yang berlaku, dan agar masyarakat penggarap tidak serta-merta menggarap lahan di Kota Baru semaunya mereka, namun mengikuti sistem aturan yang sudah diterapkan, dan ada landasan hukumnya, ujar Yoli. Kegiatan hari ini, juga merupakan kegiatan berdasarkan menindaklanjuti, dengan saran dari MCP-KPK, dalam pemanfaat lahan pemerintah provinsi, yang belum dimanfaatkan dan temuan hasil audit BPK-RI, kami melakukan penertiban pengamanan aset pemerintah Provinsi Lampung, di Kota Baru, merupakan amanat dari Permendagri Nomor 16 Tahun 2016. Bahwa aset pemerintah Provinsi Lampung, di kawasan Kota Baru berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan nomor 333-LHK-Menl-H-Sekjen-2015, tentang pelepasan kawasan hutan, diperuntukkan relokasi pusat pemerintahan Provinsi Lampung, atas nama pemerintah Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas 1.308 hektar, dan berpacu pada sertifikat hak pakai, pada tanggal 29 Desember tahun 2017, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, dengan nomor 001 dengan luas 1.169,52 hektar, dengan selisih lahan luas 1.38.3 hektar, yang saat ini masih dikuasai masyarakat. Saya selaku Kasih Pengamanan Aset Daerah Provinsi Lampung di UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah di BPKAD Provinsi Lampung, bahwa kegiatan kami kali ini adalah melakukan pengamanan dan penertiban aset pemerintah provinsi yang ada di lahan Kota Baru. Dan kami sebelum melakukan hal seperti ini telah melakukan sosialisasi di tahun 2023 melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat dan juga dari kepala desa dari desa-desa yang bersinggungan dengan lahan Kota Baru. Dan kami hari ini melakukan ini secara persuasif. Kami tidak melakukan secara anarkis, dan kami sudah melakukan berkali-kali sosialisasi juga melalui Satgas Kota Baru. Dan teman-teman media bisa lihat hari ini bahwa sama sekali kami tidak ada niatan anarkis, tidak ada. Kami hanya melakukan pengamanan aset, dan juga bisa dilihat bahwa kami malah yang diintimidasi di lapangan. Dengan ada bukti-bukti, dan kami harapkan bahwa masyarakat bisa melihat secara positif, secara jelas bahwa
kami yang lakukan ini adalah tingkatnya hanya pengamanan aset pemerintah provinsi yang ada di lahan Kota Baru. Lahan Kota Baru itu adalah lahan yang belum dimanfaatkan. Jadi atas usul dari KPK dan pemeriksa dari BPK bahwa lahan yang belum diberdayakan, belum dimanfaatkan itu harus dilakukan, ada yang bisa masuk ke kas daerah. Dalam hal ini masuk ke PAD, dan dalam hal ini untuk Kota Baru itu sudah ada peraturan gubernurnya untuk masalah sewa lahan, dan juga sekarang sudah ada perdanya, perda tentang retribusi daerah dan pajak daerah tentang sewa lahan. Dan sewa lahan di Kota Baru termasuk yang kecil. Kenapa? Karena cuma 3 juta 1 hektar selama 1 tahun, dan ini sudah masuk tahun kedua. Dan untuk tahun pertama dari sekian ratus penggarap itu hanya hampir 50% yang membayar sewa, dan sisanya sampai hari ini belum membayar sewa sama sekali. Dan itulah udah ada yang masuk ya. Tapi 2024 sampai bulan Maret ini belum ada yang masuk ke kas daerah. Pada masyarakat yang ada di Kota Baru bahwa pemerintah provinsi itu memperhatikan kesejahteraan juga ke masyarakat sekitar yang bersinggungan dengan Kota Baru, dan kami harapkan juga warga itu dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk silakan menggarap lahan ini sampai dengan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan sewa juga. Dan ini masalah sewa lahan Kota Baru ini juga sudah disetujui oleh anggota Dewan DPR Provinsi Lampung dalam hal ini. Jadi kami melakukan kegiatan hari ini itu adalah karena melakukan amanah yang sudah diberikan pada instansi kami gitu loh. Jadi penyewaan lahan ini harus sesuai dengan Perda Retribusi Daerah dan Pajak Daerah nomor 4 tahun 2024. Petani penggarap itu sebelum melakukan pembayaran ke kas daerah ini ya, kas daerah Provinsi Lampung melalui Bank Lampung, dilakukan pengukuran terlebih dahulu lahan garapan mereka. Setelah dilakukan pengukuran baru dihitung, dan nanti ketika sudah dihitung kami keluarkan STS. STS itu resmi ya dari pemerintah Provinsi Lampung, surat tanda setoran. Dan nanti setelah diterima STS, baru mereka langsung menyetorkannya kepada Bank Lampung melalui ke rekening kas daerah melalui Bank Lampung. Jadi tidak melalui kami dari bidang aset atau BPKAD, itu langsung, dan itu merupakan PAD. Gitu. Hendra, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Lampung Selatan.